Puji Tuhan, haleluya. Wih, luar biasa. Tepuk tangan dong buat pemuda kita. Makin solid. Amin, puji Tuhan. Nanti minggu depan Laila yang WL. Puji Tuhan, haleluya. Pada saat hari ini kita akan merenungkan, belajar lagi akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Untuk bagaimana kita mengetahui selalu bahwa Yesus selalu setia. Haleluya. Kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam Keluaran. Keluaran pasalnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14 apa? Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Katakan amin. Puji Tuhan. Perikop saya berikan tema pada saat hari ini adalah Yesus setia. Amin. Dalam keadaan apapun kita, Yesus selalu setia. Seperti ada pujian yang mengatakan di saat seakan-akan Tuhan tidak menolong, tetapi Dia selalu setia. Amin. Kita merasakan bagaimana, teman-teman, kita sebagai manusia, ketika kita mengalami satu problem yang sangat membuat kita itu gusar, membuat kita itu seakan-akan kita mau mundur dari ibadah pemuda remaja. Karena aku galau banget, aku diputusin pacar aku, gak mau aku, cuman gara-gara beda, gimana ini, aku ikutlah itu. Tidak. Tetapi di sini kita harus belajar akan kebenaran firman Tuhan, bagaimana Yesus selalu setia dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun kita sering mengecewakan Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Dalam cerita ini cerita dari bangsa Israel keluar dari tanah apa? Mesir. Bangsa Israel di tanah Mesir dibikin kayak apa lah mereka di sana? Coba, ini kan cerita sekolah minggu. Kenapa mereka sampai di tanah Mesir? Pemuda remaja. Kenapa bangsa Israel bisa di tanah Mesir? Diapain mereka di tanah Mesir itu? Diperbudak. Nah, bangsa Israel ini adalah bangsa kesayangannya siapa? Tuhan. Amin. Cerita ini adalah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir pada waktu itu. Dan kalau misalnya kita baca dari pasal pertama, ayat yang pertama itu adalah bagaimana mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, Mesir itu digambarkan dalam saat ini digambarkan sesuatu masalah atau hal-hal dunia. Amin. Hal-hal dunia dalam masa kita, dalam masa muda kita, banyak sekali yang menggodai kita. Hal-hal dunia yang membuat kita seakan-akan membuat kehidupan kita itu ditarik bukan menjadi anak Tuhan lagi. Apalagi di sekolah, apalagi sekolah negeri, pasti mengalami yang namanya perbedaan, minoritas. Pernah alami itu? Kita diasingkan karena kita anak Tuhan, kita diasingkan karena kita percaya kepada Yesus. Amin. Tapi yakin percaya, Tuhan tetap setia dalam setiap kehidupan kita. Amin. Seperti bangsa Israel, mereka adalah bangsa yang bandel. Bayangin loh, ini bangsa yang bandel banget, jugul banget. Tuhan bilang begini, mereka lakukan yang begitu. Tuhan bilang yang begitu, mereka lakukan yang begini. Bandel banget, susah diatur. Tetapi apakah Tuhan meninggalkan bangsa Israel? Tidak, malahan Tuhan tuntun mereka lewat nabi siapa coba? Musa, keluar dari tanah Mesir. Dan di tengah perjalanan itu mereka dikejar siapa?
Firaun. Dan pada akhirnya ketika mereka mau keluar dari tanah Mesir, mereka diperhadapkan namanya masalah lagi. Yang namanya, kok Daud? Laut Teberau. Ini pinter Abang Tora, memang anak gembala kau. Laut Teberau. Nah, mereka galau nggak kalau misalnya mau keluar dari situ? Pasti galau. Gimana cara kita mau keluar dari ini, dari laut ini? Nggak bisa, kita bisa nyebrang, sedangkan bangsa Mesir itu sudah mau dekat. Firaun itu makin makin mengejar. Gimana ini? Tuhan selalu setia kepada orang-orang yang percaya. Amin. Tuhan selalu setia kepada bangsa-bangsanya. Tuhan selalu setia kepada anak-anaknya. Sekalipun anaknya selalu mengecewakan hati Tuhan. Selalu membuat hati Tuhan sedih. Tetapi Tuhan selalu setia. Nah, ketika saat itu sehingga Tuhan memberikan kuasa daripada Musa untuk membelah laut. Pakai apa ya? Pakai tongkat. Pakai tongkat sehingga terbelahlah laut itu. Mesir itu digambarkan sebagai dunia. Laut itu digambarkan bagaimana permasalahan itu yang seakan-akan tidak bisa kita lewati, yang seakan-akan tidak bisa kita seberangi. Tetapi yakin percaya Tuhan selalu setia. Tuhan akan selalu menolong setiap kehidupan anak-anaknya. Seperti firman Tuhan katakan di dalam ayat 13 dikatakan, berkatalah Musa kepada bangsa itu, ini bangsa Israel, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ayat 14 dikatakan apa? Tuhan akan berperang, sedangkan kita hanya diam aja. Bayangin loh, Tuhan yang berperang, kita diam doang. Sedangkan kita yang nyakitin hati Tuhan. Kayak gimana itu ceritanya? Sedangkan kalau misalnya dalam sekolah, ketika kita membuat kesalahan, kita tetap dapat hukuman. Ditolong gak sama gurunya? Kadang-kadang tidak. Tetapi Tuhan kita, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia tetap menolong setiap umatnya. Amin. Sekalipun umatnya mengecewakan hati Tuhan, membuat Tuhan dongkol, Tuhan marah, jengkel. Aduh, dikasih tahu nggak mau ngerti, dikasih pengertian tidak mau mendengar apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Dan sehingga mereka keluar dari tanah Mesir dengan pertolongan daripada siapa? Pertolongan Tuhan. Kita buka Alkitab kita lagi yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, janganlah takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, serulah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia
katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Ini cerita beda lagi, bagaimana penyertaan Tuhan itu luar biasa. Ini bukan bangsa Israel lagi. Bagaimana ini adalah murid-murid daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau misalnya mau dipikir, mereka harus bangga bagaimana mereka berjalan dengan Tuhan Yesus. Amin. Bagaimana pasti pertolongan Tuhan Yesus itu ada dalam kehidupan mereka. Dalam setiap kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Nah, yang harus kita praktekkan dalam setiap kehidupan kita, dalam kita mengalami sesuatu hal, problem dalam kehidupan kita adalah kita harus berdoa. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan, meneladani kehidupan kita di ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Betapa pentingnya doa itu melampaui setiap kehidupan kita. Amin. Betapa pentingnya berdoa itu dalam kita menghadapi segala sesuatu, kita harus mendahuluinya dengan apa? Berdoa. Tuhan Yesus saja dia berdoa. Dia berdoa dengan siapa? Untuk siapa? Karena dia bergumul untuk murid-muridnya. Dan singkat cerita, dalam perjalanan mereka itu ada angin. Di firman Tuhan katakan di ayatnya yang ke-24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Nah, contoh lagi, kalau yang pertama bangsa Israel, mereka melewati masalah laut itu dengan pertolongan Tuhan lewat Musa, tongkat Musa, dibelahnya laut itu. Mereka laluilah masalah itu. Amin. Dengan pertolongan Tuhan. Yang kedua, ini adalah murid-murid Yesus. Bagaimana mereka dalam perjalanan, ada Yesus di situ. Mereka masih bimbang. Mereka masih tidak percaya bagaimana pertolongan Tuhan Yesus itu luar biasa. Padahal ada Yesus di situ. Coba deh kalian pikir, kok bisa ini murid-muridnya ini gak begitu percaya, gak begitu bagaimana masih merasakan yang namanya ketakutan, bagaimana masih mereka merasakan hal-hal bilang Tuhan Yesus itu hantu lagi. Karena Yesus berjalan di atas air. Karena apa? Mereka tidak berdoa. Maka dari itu mereka takut, mereka bimbang, mereka merasakan mereka itu sendiri tidak ada Tuhan di situ, dan Tuhan sendiri mereka menganggap itu hantu. Nah, di sini kita harus belajar bagaimana apapun yang menjadi permasalahan kita harus melalui dengan apa? Berdoa. Amin. Awali hari kita dengan berdoa, tutupi hari kita dengan apa? Berdoa. Jangan sampai makan pun langsung makan lagi. Siapa begitu di sini? Kalau makan langsung makan. Kalau makan Tuhan Yesus berkati makan ini, baru digenteng doa itu tahu. Belum nyampe di sono. Tuhan heran kok sudah ibadah minggu udah 2 kali. Kok masih berdoanya? Aduh. Tetapi di sini enggak ada ya. Amin, pemuda remaja. Semuanya bisa berdoa ya. Amin. Jangan mau kalah. Para remaja. Jangan mau kalah sama kelas kecil. Kelas kecil bisa berdoa. Oh, amin Joshua. Kelas kecil mereka berlomba-lomba ingin berdoa loh. Berdoa. Berlomba-lomba berdoa pembukaan. Persembahan. Berlomba-lomba membawakan kolekte. Itu pelayanan loh. Jangan mau kalah kalian sama, malu malu banget loh. Jadi di sini kita sama-sama belajar melayani, amin. Karena dalam pelayanan itu, dalam ketika kita terus tetap berdoa, Tuhan akan terus memberikan kita hikmat dan agar supaya talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita bisa berikan untuk kepada siapa? Untuk Tuhan, amin. Bukan kepada dunia, tetapi untuk Tuhan, amin. Maka dari itu ketika kalau misalnya ada dari pembimbing pemuda remaja bilang, Laila Laila WL ya minggu depan harus siap. Ingat khotbah tadi dari Bapak Pendeta Dunov, bagaimana kita harus menghormati
pemimpin kita agar supaya kita diberkati. Ketika kita bisa menghargai pemimpin kita menghormati pemimpin kita juga bisa menghormati Tuhan kita sendiri. Amin. Maka dari itu tetap berdoa. Mungkin dalam kita ini menjadi suatu permasalahan padahal tidak. Tetapi maka dari itu kita harus tetap berdoa. Firman Tuhan katakan di ayatnya yang ke 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kita jangan pernah takut, amin. Karena Tuhan selalu beserta kita. Di Keluaran 14 tadi dikatakan di ayat 14, Tuhan sendiri akan berperang. Sedangkan kita hanya apa coba? Diam aja bukan berarti kita cuman nonton TikTok gitu ya. Main game, ML, PUBG, ya kan? Roblox. Tetapi di sini Tuhan mau kita diam itu adalah kita harus berdoa dalam keadaan yang tenang. Amin. Kenapa pentingnya itu berdoa dalam kehidupan kita? Agar supaya hubungan kita antara kita dengan Tuhan bisa lebih dekat. Kita bisa lebih peka akan maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, pemuda remaja. Woi pemuda remaja, ada amin? Amin. Yesus selalu setia dalam kehidupan kita, dalam keadaan apapun kita. Sekalipun seakan-akan, Tuhan gak menolong aku, gimana? Aku ulangan tetap nilai nolnya aku. Ya karena kau gak belajar. Gimana? Aku udah berdoa kok, tapi aku gak belajar. Ora et lah bora. Apa coba artinya? Berdoa dan bekerja dan berdoa. Berdoa dan bekerja. Amin. Artinya harus ada namanya persekutuan antara kita dan Tuhan. Amin. Agar supaya semuanya itu kita bisa lalui. Semuanya itu kita bisa lalui. Semuanya itu terus kita diberikan keberhasilan oleh Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus setia dalam kehidupan kita. Walaupun seakan-akan dunia menolak kita, seakan-akan dunia membuat kita itu jatuh. Tapi ingat, firman Tuhan katakan bagaimana anak-anak Tuhan kita itu adalah kepala dan bukan ekor. Kita terus naik dan bukan turun. Amin. Jadi setiap anak-anak Tuhan ketika dia selalu mau membuat Tuhan itu ada di depan kita dan kita mau berjalan dalam relnya kebenaran firman Tuhan, bahwa kita mengatakan bahwa Yesus selalu setia, Tuhan kita itu kita terus akan dipromosikan oleh Tuhan. Amin. Kita terus akan dipromosikan Tuhan dan seperti jadi firman Tuhan, kita akan menjadi kepala dan bukan ekor karena Dia adalah Allah yang setia. Puji Tuhan, biar kita sama-sama belajar untuk terus berpegang kebenaran firman Tuhan, berpegang teguh kepada Tuhan, terus tetap membuat kehidupan kita untuk tetap bagaimana kita rajin dalam berdoa, bagaimana kita selalu membuat kehidupan kita itu selalu mempunyai yang namanya hubungan antara kita dengan Tuhan. Amin. Betapa pentingnya pemuda remaja. Saat ini adalah saat-saat yang terakhir. Antikris mengincar bukan orang-orang tua. Antikris mengincar setiap anak-anak muda. Jadi kita harus tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Amin. Agar supaya apa? Kita tidak jalan kepada jalan yang belok, tetapi kita tetap jalan dalam relnya kebenaran firman Tuhan. Amin. Tetap terus berpegang kepada firman Tuhan karena Tuhan Yesus setia dalam kehidupan kita. Terus tetap berdoa, berdoa agar supaya apa? Apapun yang menjadi problem di dunia ini, problem kehidupan kita juga, kita tidak akan oleng. Amin. Kita terus tetap tenang, jangan takut sebab Tuhan Yesus setia. Puji Tuhan. Kita angkat pujian mengatakan